Hai anak-anak ibu, selamat pagi. Hari ini tanggal 7 Mei 2021 kita mau belajar dari tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran IPS mengenai kegiatan ekonomi. Selanjutnya pelajaran PKN mengenai keberagaman kegiatan usaha. Nah, nanti ibu akan memberikan kamu video penjelasan pelajaran IPS dan PKN. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti apa yang ibu jelaskan di dalam video nanti. Selamat menyaksikan video yang ibu berikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lantas, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Seperti pada gambar ini ya. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang maupun jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti pada gambar, yaitu penjualan barang oleh para pedagang. Tujuan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen pun dapat segera terpenuhi. Yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti pada gambar ya, yaitu memakan nasi yang sudah matang. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Jadi, contoh kegiatan ekonomi yang pertama tadi produksi adalah petani yang memproduksi beras. Kemudian, beras yang diproduksi oleh petani dijual oleh para pedagang, dan beras tersebut kemudian sampai ke masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap jenis usaha atau pekerjaan itu baik, asal tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada alasan ya untuk saling menghina pekerjaan yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Faktor yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang begitu beragam. Faktor yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata.
Dan faktor yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keuntungan keberagaman dalam kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini memberikan keuntungan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian keuntungan berikutnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Berikutnya, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan dan mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Keberagaman karena berbagai jenis usaha hendaknya kita hormati ya. Alasannya adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Oke anak-anak ibu, bagaimana dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan tadi? Ibu harap kamu bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya ibu mau memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Untuk tugas kamu IPS, ibu ambil pada halaman 85. Kamu lihat di situ, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Nah, kamu lihat di situ ada 2 gambar dan sumbernya sudah dibagi tahu. Kamu hanya menjawab pertanyaan dari 1 sampai 3. Apa pertanyaan yang harus kamu jawab? Nah, kamu menjawabnya dari amati gambar kedua tersebut pada halaman 85. Itu tugas kamu untuk di pelajaran IPS. Nah, untuk tugas kamu di pelajaran PKN, ibu ambil pada halaman 86 bagian atas. Tugas kamu yaitu carilah berbagai jenis usaha dari berbagai daerah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini tugas kamu adalah mencari jenis-jenis usaha yang ada di sekitarmu. Nah, contohnya apa jenis usaha nomor 1? Kamu cari. Dan apa, dari mana asal daerahnya? Kamu hanya mencari dari 1 sampai 10 jenis usaha dan asal daerahnya. Buat dari mana saja jenis usaha tersebut berasal dari daerah mana. Itu saja tugas kamu untuk di pelajaran PKN. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 3 ini pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.